请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，纯元上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Mia. Halo, sorry. Ya, selamat malam, sesiung-sesi semua. Salam sehat untuk kita semua ya, sesi. Kongsi Pak Cai dulu ya untuk semuanya. Semoga kita selalu penuh berkah dan makin bijaksana. Itu yang terpenting. Ya. Nah, kalau kita sehat selalu tapi tidak bijaksana juga nggak ada gunanya. Jadi saya doakan sensece yang masih hari ini tetap setia ya, walaupun saya lihat sekitar 30-an 40 ya yang masuk Vimpasiang, tapi ini benar-benar orang penuh berkah ya. Hari ini saya mendapat ladang berkah bersama Sece Elisa. Selamat malam Sece Elisa, salam sehat selalu. Semuanya seciung sejeman, Kangen, kita berkumpul lagi di hari ini. Sebelumnya selamat tahun baru ya seciung sejeman. 新年快乐，新年好，祝福大家平安、吉祥、健康。大家人都有福气呀，有接到会听到好的话，充满在心。感恩ya, Johor Susyong juga atas pendampingannya ya malam ini. Sama-sama Sece, saya juga terus belajar, juga mendampingi. Elisa juga. Sama-sama dapat ladang berkah ya. Sece, seharusnya malam ini yang bersama ngambil ladang berkah adalah sebenarnya Susyong Amersu, tapi karena beliau berhalangan ya, mungkin masih di luar kota. Ya Sece, sebenarnya saya juga masih di luar kota ini. Makanya nih katanya pakai seragam Imlek aja katanya. Waduh, ini pas dapat pula baju merah. Pas tadi ada itu kampanye PDI tadi, jadi ikut merah-merah saya. Ya, nggak apa-apa. Kita masih suasana Imlek ya. Jadi ada Hwansi dan ada Cing-Cing. Iya, betul, semua betul. bersatu menjadi lebih baik. Betul. Ya, baik. Sece, jadi Sece kita mulai ya. Ya, boleh silakan untuk pembacaan intisari ya. Jadi untuk beberapa hari ini kita mengambil ini ya dari Sutra Teratai ya. Ya, dari Sutra Teratai di dalamnya ini. Nah, kita ambil ya, ini untuk hari ini adalah perumpamaan anak malang ya. Ya, kemarin kalau nggak salah rumah terbakar ya perumpamaannya. Baik, jadi kita bacain, jadi kita pinjam ya telinganya ya untuk beberapa saat kita kipu-kipu dulu dua sama Sece Elisa. Baik, kita mulai ya. Jadi kita mulai intisari dari perumpamaan dalam Sutra Teratai. Nah, ini adalah perumpamaan anak malang ya. Baik, kita mulai. Di dunia saat ini, orang-orang masih terbelenggu oleh nafsu keinginan akan materi. Ini min muisine kata orang Medan ya. Semua orang juga kejar ya Sece ya materi ya. Sece kejar materi enggak? Ada, karena masih ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Iya, betul.
Nah, tapi yang penting bukan keinginan hidup ya, Cece ya. Keinginan ini bekerja untuk materi supaya bisa berkelangsungan hidup dengan lebih baik lah. Jangan sampai butuh diberi bantuan oleh orang lain, tapi kita bisa Iya, iya. memberi. Oke, baik. Jadi kita sambil baca, kita sambil ngobrol-ngobrol ya, kita bedah. Nah, oleh nafsu keinginan akan materi, akan tetapi asalkan ada kesempatan bersentuhan dengan ajaran kebenaran, mengubah tabiat buruk dan berbuat baik untuk memupuk kebajikan. Maka setiap orang memiliki kemampuan untuk tercerahkan. Nah, di sini benar loh, Sesi Elisa. Luar biasa ya, hari ini Sesi Elisa benar-benar bijaksana. Kita memang ya, masih terbelenggu oleh nafsu keinginan akan materi. Akan tetapi kalau kita ya bisa belajar ya, bersentuhan dengan ajaran kebenaran. Nah, hari ini berkali-kali saya selalu mengatakan bersyukur ya, kita bersyukur bisa sejaman dengan master, sehingga kita bisa bersentuhan dengan ajaran kebenaran. Betul ya? Nah, di Ya, sini benar sih. nah, kita harus mulai ya mengubah tabiat buruk dan berbuat baik. Ya, ingat selalu ya, Master mengatakan kita tidak bisa mengubah tabiat buruk siapapun. Betul ya? Walaupun Betul. itu keluarga kita sendiri, ya, walaupun itu teman kita. Nah, ini sering terjadinya kayak mana nih? Malahan sampai di suci kita ketemu nih ya, orang-orang yang mungkin dia punya tabiat buruk. Betul ya, seperti itu ya. Nah, malahan kita lawan. Nah, inilah kita jadi kacau sendiri. Betul ya? Seharusnya ya, kalau boleh dikatakan, untuk apa? Kita kan nggak mungkin mengubah tabiat buruk orang lain. Betul ya? Betul, Ya, Sesio. paling yang bisa kita ubah itu tabiat buruk kita sendiri. Dan saya sangat percaya, Master, ya, katakan dengan mengubah tabiat buruk kita sendiri, nah itu otomatis orang yang ketemu kita, ya, orang yang bersentuhan ya dengan kita, ya, itu pasti dia akan melihat kita, wah, ini Johar dulu orangnya suka jerit-jerit ya, marah-marah nih. Sekarang udah jadi baik, wah, saya ikut katanya. Gitu loh, Suci. Ya benar nih, ada yang orang Jakarta, Sesiong kok berubah banget ya sekarang ya. Saya bilang ya kita kan harus belajar, betul ya. Ya, kalau udah ikut kamera. Kalau kita udah ikut apa namanya ajaran master, kita belajar dharma, ya. Tapi kalau kita nggak praktekkan, ya untuk apa ya? Kan kita capek sendiri ya, betul ya. Itu untuk Betul. apa? Kita habis waktu, betul ya. Nah, habis waktu kita sendiri. Jadi kalau boleh dikatakan kita kan harus apa namanya betul ya, Mau belajar terus dapat ya. Uhui Song Siu, ada Ya. dengar masuk hati, praktek, baru bisa sempurna, enggak Betul. timpang ya Susiung ya. Betul. Nah, jadi ini banyak nih orang suka juga loh. Ini kadang seceh mengambil kata perundungan master, menghakimin orang. Wah, ini lebih bahaya loh seceh. Kadang dia lihat orang gini, terus dikirimin kata perundungan ini. Wah, ini bukan niatnya mau gimana ya. Tapi jadinya kok jadi ambil kata perundungan master kok apa namanya menghakimin orang ya. Itu sebenarnya menurut saya ya kurang baik ya. Kita lebih bagus ngapain ya kita ubah dia. Mungkin lihat si A gini, kita mending ubah diri kita sendiri. Oh, jangan saya seperti ini loh. Waduh, jangan kayak gitu loh. Kita belajar ya. Tapi Susiung, yang cerita Susiung ini aku rasakan sendiri ya, bahwasanya ada dengar dhamma dengan tidak dengar dhamma itu beda. Dulu
betul. aku nggak paham, masih bisa merasa, kok dia begini, dia begitu, saya kok begini. Tapi setelah ada dengar Dhamma, melihat contoh-contoh yang Master sampaikan, kejadian ini apa yang bisa saya pelajari? Saya melihat ke sisi yang lain, bukan merasa, oh kenapa saya yang harus lebih bersabar atau lebih berkorban. Nggak ada rasa berkorban lagi, tapi merasa rela menerima, oh keadaan ini terjadi begini, aku terima aja. Tanpa ada rasa, kenapa begini, begitu. Tapi terima aja. Mulai bisa jalin jodoh baik kondisi itu, walaupun keadaannya tidak menyenangkan, bisa. Mulai bisa, karena ada dengar Dhamma. Betul. Jadi memang kita kalau boleh katakan agak apa namanya dia gimana orang kan suka melihat orang lain tapi dia tidak bisa melihat diri sendiri ya. Seperti itu ya. Betul ya. Ya. Jadi idealnya seakan-akan orang itu yang salah. Ya, tapi kita nggak korek diri kita sendiri ya. Kita seperti apa gitu loh. Betul ya. Oke, baik Cece, kita lanjut dulu ya. Boleh. Ya, masih ada kata yang lain ya nih. Jadi ini ajaran kebenaran mengubah tabiat buruk dan berbuat baik untuk memupuk kebajikan. Maka setiap orang memiliki kemampuan untuk tercerahkan. Nah, kita punya kesempatan ya untuk tercerahkan ya, betul ya. Betul. Orang bisa mencari kemudahan karena kita semua pada dasarnya adalah anak tunggal kesayangan dari para Buddha. Wah, senang ini dalam kutipan ini ya. Ya, kita adalah anak tunggal ya. Sebenarnya kita punya kesempatan untuk tercerahkan ya. Nah, ini adalah yang prinsip kebenaran yang ingin dijelaskan dalam Sutra Teratai dari bab perumpamaan anak malang. Oke, baik. Kita lanjut ya. Bagian kedua ya. Subhuti maha ke siapa? Moggala Yana dan Katyah Yahna, 4 murid dengan akar kapasitas menengah baru memahami bahwa sesungguhnya mereka juga berkesempatan untuk menerima peramalan menjadi Buddha. Sehingga mengungkapkan perumpamaan anak malang dilakukan untuk menanggapi sang Buddha. Baik, Suci. Kita lanjut ya. Kedua ya. Oke. Yang ini Elisa baca ya. Sesepuh adalah Buddha. Sesepuh di dunia ini sangat kaya. Anak-anak telah pergi berkelana. Ayah mencari anak kemana-mana. Sang ayah pengasih yang telah melampaui duniawi, demikian khawatir. Usia makin lama makin bertambah. Anak-anak muridnya masih belum bisa memahami harapan mendasar Buddha. Masih saja hanya memberi kebaikan terhadap diri sendiri. Para makhluk yang demikian banyak di masa mendatang, siapa bisa membimbingnya? Buddha Dhamma tidak ada yang bisa mewariskan. Ini adalah kekhawatiran Sang Buddha. Nah, di sini perumpamaan anak malang ini sesepuh kan Buddha. Lalu dia mencari anaknya. Anaknya itu adalah semua makhluk. Karena semua makhluk itu memiliki sifat hakiki tata-gata ya. Cuman kita anak-anaknya ini lupa, nggak ingat, berkelana. Sampai suatu saat kita berjodoh kembali, mendengarkan Dharma, seperti 4 tadi ya murid Buddha itu, setelah mereka mendengar Dharma dan mendengar penjelasan Sang Buddha itu, mereka akhirnya meyakini mereka juga bisa diramalkan sebagai Buddha.
Tapi caranya bagaimana dia belum tahu. Disinilah di perumpamaan anak malang ini, sesepuh akan memberikan semua harta bendanya untuk anak-anaknya, untuk dapat digunakan anak-anaknya dengan leluasa. Nah, di sini saya lanjutkan kembali ya. Keempat, perumpamaan anak malang ini menyampaikan batin seseorang harus senantiasa disesuaikan. Kemudian harus dimatangkan hingga tahapan tertentu. Dia telah memenuhi syarat dan dengan percaya diri untuk mengemban misi Tathagata. Di bagian keempat ini ya, seperti keempat murid Buddha tadi, mereka setelah Buddha menyampaikan dan mereka percaya bahwasanya mereka juga bisa menjadi calon Buddha. Dan mereka menerima dengan keyakinan ajaran Buddha, dan mereka termasuk yang telah memenuhi syarat dan percaya diri untuk mengemban misi Tathagata. Mereka menyebarkan Buddha Dharma kepada generasi ke generasi, dan sampai saat ini kita masih bisa mendengarkan Buddha Dharma dari Buddha. Secit, bisa tolong lanjutkan slide berikutnya? Oke, Seceh, saya udah masuk ya. Oke, silakan Johar Susilo. Oh, mau bahas yang tadi atau lanjut? Host, gak apa-apa, kita lanjut dulu ya. Host, maaf ya, tadi internet putus saya. Tolong start videonya ya. Kanan, nggak bisa buka video saya. Oke, kanan ya. Oke, baik, kita baca ya. Slide berikutnya. Anak malang bisa dikatakan sebagai anak malang adalah dikarenakan tidak memahami prinsip kebenaran dari memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. Seperti gajah mengenakan untai kalung. Arhat membawa mangkuk kosong di tangan. Ini menyampaikan bahwa hanya memupuk berkah, tidak melatih kebijaksanaan, ataupun melatih kebijaksanaan tanpa memupuk berkah. Masing-masing memiliki kecenderungan. Hasilnya yang diperoleh adalah sebuah konsekuensi. Sebab, mengapa Sang Buddha bisa mencapai kebuddhaan? Karena buah dari memupuk berkah dan kebijaksanaan dengan sempurna. Nah, tadi saya Kyonghi, saya katakan ya, kalau kita punya berkah, tapi kita tidak bijaksana, ya kasihan ya Seceh kalau menurut saya. Ya, berkahnya banyak, tapi malah marah-marah orang. Sering saya katakan, dia baca chatting aja marah. Padahal bukan singgung dia. Bisa seperti itu ya, berarti dia tidak bijaksana. Kasihan kan? Padahal dia rajin untuk memupuk berkah ya, menolong orang ini itu. Nah, makanya lebih bagus bersamaan. Nah, ini master saya katakan ya. Nah, kenapa ya di belakang kan bisa ya? Kenapa Buddha bisa mencapai kebuddhaan? Nah, ini kan dia bisa memupuk berkah dan kebijaksanaan dengan sempurna. Berarti harus bersamaan jalan ya, ya bareng. Jadi jalannya harus bareng ya. Ya. Jadi nggak boleh ini aja atau bijaksana aja tapi nggak mau bergaya. Percuma. Itu kan jadinya teori nanti ya, boleh dikatakan teori doang. Betul ya Seceh? Kalau pendapat Seceh kayak mana ini? Oh, yang ini ya, ini seperti gudang kesadaran kita, juga kebiasaan kita. Ini aku rasakan ya. Kalau kita memiliki kebiasaan yang lebih bersabar diri, ataupun pembawaan diri kita lebih tenang ya, nggak begitu cepat marah, itu lebih mudah. Itu pasti lebih mudah. Tapi kalau kita selalu kebiasaan ingin didengarkan orang, ataupun memang kita merasa paling benar, pada saat hal apapun terjadi, kita bisa lebih menyatakan pendapat kita, ini salah, ini masih belum benar, karena kita membawa persepsi pikiran kita.
Tapi kalau setelah kita mulai mendengarkan Dharma dan melihat contoh-contoh yang sering dibawakan Master, kita mulai melatih yang itu 8 jalan utama mulia. Ada konsentrasi benar, usaha benar, itu pikiran benar gitu ya. Kita bisa mulai cuanin, melihat dari sudut pandang berbeda hal ini. Apakah hal ini kita harus bersikeras atau kita lebih toleransi. Kadang kita di komunitas ya, bertemu banyak orang. Saya nggak kenal akrab dengan Anda nggak kenal akrab dengan saya. Jadi mungkin nada bicara kita ataupun apa orang tidak bermaksud begitu, tapi kita kan nggak terbiasa ya. Kita pikir, dia kok begitu. Tapi seperti saya sendiri ya, lama di Seci. Oh, ada orang memang tabiatnya ngomongnya begitu, tapi benar-benar orangnya baik sekali, sangat menjaga. Jadi mungkin kita harus lebih bersabar atau memberi kesempatan kepada orang yang di sekitar kita. Bahwasanya kita di Seci ini kan adalah seperti Master bilang, kita udah dapat Dharma, kita harus terjun ke masyarakat untuk memupuk kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bukan bijaksana, aku bijaksana, tapi menghadapi situasi bagaimana kita bisa ubah sudut pandang, bagaimana hal kecil menjadi tidak ada, tapi hal besar bisa menjadi kecil dan akhirnya semua lancar-lancar baik-baik. Karena kita di sini datang untuk dengan rela untuk bersumbangsi supaya hal-hal ini bisa berjalan dengan baik lancar. Tujuan kita itu. Jadi bila bertemu banyak hal, kita boleh ini dengarkan dulu pandangan dia bagaimana, masukan kita sampaikan sedikit, cari kesepakatan bersama dan akhirnya pasti akan mencapai satu paham. Lalu kita jalankan bersama, itu akan lebih baik dan berjalan lancar. Johar Susyung, silakan. Belum buka suara, Johar Susyung. Tuh, untuk ada Seci ingatin ini. Ini benar minta baju. Kanan. Nah, orang kan suka katakan ya, bijaksana. Nggak pernah bijak sini ya, Seci ya? Belum. Betul ya? Bijaksana Itulah. sama. Nah, itu. Suka kayak gitu. Nah, itulah makanya kita harus benar kata Seci harus sadari ya. Jangan enggak, wah, itu orang nggak bijaksana. A, B, C, D, Z. Ya, karena tambah Z ada Z belakang lagi. Nah, itu overload. Nah, malah minta orang yang bijaksana. Tapi bijak sini nggak ada ya. Betul ya? Minta aja orang yang sadar bijaksana ya. Nah, itulah. Bijak Nah, sini itu diartikan begini ya Susyung ya. Nah, Bijak sini ya? itu mungkin bijaknya di kita. Kita yang mau datang melatih diri, bukan orang lain. Jadi kita ketemu kondisi supaya kita bagaimana mengelola batin kita. Apa kita terpancing mengeluarkan emosi kita, atau kita bisa, aku kok bisa marah ya? Bagaimana mulai memutuskan rasa marah. Hal ini mungkin ya, betul. perasaanku aja yang dadakan keluar ya, emosinya lebih cepat. Tapi dengan toleransi mungkin lebih mudah. Kita kembali lagi ya, datang untuk membina, jadi kita lebih rela untuk mendengarkan, empati. Makanya sering saya katakan loh, ini daripada kita sendiri emosi, ya, melihat menurut aku lebih bagus kita belajar silent is gold ya, betul ya? Cuekin aja dulu daripada kita jawab, malahan kita yang jadi kacau ya, betul ya? Terpancing ya. Saya sering katakan loh, ada sama teman-teman. Kita itu seperti secangkir air yang keruh ya. Boleh kita kan secangkir air yang keruh. Nah,
ini gimana supaya kru kita ini kan kru itu berarti noda batin lah ya ibaratnya. Udah kita tenangkan, diamin aja. Lama-lama kalau kita tenangkan nggak digerak-gerak, itu saya rasa itu memang kotorannya kan turun ya. Ya pelan-pelan turun ya. Turun dan mengendap sampai ke bawah, betul ya. Kita di atas akan kelihatan jernih. Betul ya. Nah, itulah yang Master katakan ya. Kita harus apa? Cincing ya, tenang ya, betul ya. Master kan suruh ya kita harus tenang ya, cincing. Nah, mungkin kita belajar dari sana lebih bagus ya. Daripada kita lawan ya, kita jawab malah kita terpancing. Ya, Suci ya. Kadang ya, kita lanjut nih. Bagian Oke. ke-6. Ini masih ada. Orang yang benar-benar miskin sebenarnya adalah pada kondisi batinnya selalu berada dalam kondisi kekurangan. Nah, orang demikian tidak peduli memiliki uang atau tidak, tetap terjerat mendalam pada penderitaan karena keinginan tidak terwujud. Nah, ini tadi saya katakan kan, Master kan bilang, kita harus pilar, itu namanya kebutuhan dengan keinginan. Nah, ini dua hal ya. Kalau kebutuhan memang kita butuh. Tadi saya katakan, saya masih cari materi. Masih dong, saya kan masih ada kebutuhan. Betul. Tapi jangan sampai, boleh katakan, udah punya sepatu satu, beli lagi dua. Wah, ini lagi diskon, Nike. Beli lagi. Nanti si A ada diskon lagi, beli lagi. Padahal sepatunya masih ada. Terus habis beli dia pakai sekali, bosan. Yang lama dia kandangin. Dimasukin ke lemari. Lama-lama dia beli apa lagi? Beli lemari. Karena nggak muat lagi. Betul ya? Puasa, beli. Itu bohat kata dia. Nah, inilah. Jadi ini kalau, ini maksud katakan ya, tetap terjerat mendalam pada penderitaan. Ini ditekankan, ini warna kuning ini. Jadi kuning udah warni nih, kayak warna merah ya baju saya ya. Ya, ini warna merah ini udah bahaya. Jadi kuning dulu. Nah, karena keinginannya tidak terwujud. Nah, kalau terwujud masih mendingan, tapi nggak habis-habis. Ya, datang lagi, lihat lagi, datang lagi, lihat lagi. Ya, itu nggak habis-habis. Ya, sebenarnya kalau saya lihat, menurut saya sih nggak terlalu boleh disalahkan. Yang penting kita harus punya dharma, ya, ajaran kebenaran, betul ya, bersentuhan. Jadi kita belajar juga kan, ya, jangan sampai kita terjerat ya, terjerat terus sama keinginan. Nah, lama-lama kita kan ada mengenal ajaran kebenaran, kita belajar, kita praktekkan, ingat. Nah, itulah yang Mas katakan. Nah, di sini kita bisa positif dengan negatif itu bisa saling netralisasi. Nah, selaraskan. Betul, balance. Ah, Betul, seperti itu. Betul ya, Suci ya. Baik, kita lanjut ya, Suci. Oke, next ya, host. awal Master mendirikan Seci, tujuan pertama yang ditetapkan adalah melenyapkan kemiskinan. Hingga sekarang, Sesiung Seci sedunia, tidak peduli pada awal hidupnya miskin ataupun kaya, semua karena bimbingan Master, sehingga memasuki ajaran Buddha Dharma yang merupakan rumah orang kaya raya dan menjadi anak Buddha yang kaya raya. Di sini Master membimbing kita ya, dari kita, ini contohnya saya sendirilah. Saya nggak ngerti ajaran Buddha. Waktu masuk ke Seci, kalau dari awal kebaktian-kebaktian mungkin aku nggak masuk. Tapi karena Seci, kita memang praktek ya, berkegiatan ataupun bagaimana berkegiatan lah. Lalu aku ikuti sampai suatu saat di sekitar tahun 2010-an itu mulai ada Dharma. Karena kita udah menjadi murid ya, relawan, saat disuruh belajar Dhamma ya kita belajar. Kan kita penurut, murid-murid yang penurut ya belajar. Cuman
Saya rasa kita butuh itu, cing-cing, lebih giat. Kalau belum giat, kita menyimpan memori. Saya sendiri juga selama bedah buku ataupun simfasiang ya, saya seperti mendengar dongeng cerita. Saya dengar, tapi belum benar-benar masuk dalam hati. Teman tahu ada ini. Sampai 1-2 tahun ini, kayaknya berawal dari saya mulai menetapkan saya mau bervegetarian ya. Kenapa ceramah master semua aku mulai bisa masuk, mulai paham. Kenapa hal bimbingan master itu bisa memberikan sukacita? Bagaimana supaya kita bisa damai, sukacita dalam menjalani keseharian. Mulai paham bahwasanya jalinan jodoh ya, sebab kondisi. Kita juga harus memiliki waktu yang tepat untuk berinteraksi. Bila waktu yang tidak tepat kita memaksakan suatu pemahaman kita ataupun yang rasa kita baik ya, waktu yang tidak tepat orang akan takut menjauhi. Jadi di sini ada ditulis ya, bimbingan master agar murid-murid memasuki ajaran Buddha Dhamma yang merupakan rumah orang kaya raya, anak Buddha yang kaya raya. Karena Dhamma Buddha ini sangat banyak, terampil. Jadi kita harus pelajari sikit-sikit, semua dipelajari supaya kita memiliki gudang. Kapan ketemu ini, kita pakai jurus ini. Supaya semua bisa dengan baik diselesaikan. Tanpa, itu di sinilah kalau kita memakai metode yang tepat itu, kita perlahan-lahan kebijaksanaan kita akan muncul. Yang itu yang aku rasakan ya, Sesiung ya. Mungkin Sesiung bisa. Kayak metode terampil, kita sering dengar kan metode terampil. Tapi kita harus ada banyak dengar. Kalau nggak dengar, nggak tahu ada metode itu. Betul. Jadi kita harus dengar, kita harus hadapi masalah sebenarnya. Hadapi kenyataan. Kenapa sih? Contoh ya, saya suka balik lagi nih. Kita lihat WA. Loh, kenapa sih ini orang suka ngomongnya kayak gitu? Padahal kalau menurut saya belum tentu dia ngomongin kita. Betul ya? Itu kita sendiri yang merasa gitu loh. Nah, kalau di sini kan Mas bilang, ya ini ya, pertama kali Setsi Didika itu sebenarnya melenyapkan kemiskinan. Kalau di sini kan katanya materi ya, betul ya. Nah, tapi udah berjalannya waktu, nah, Master mungkin lebih ini ya, kita harus juga kaya batin. Betul ya? Kalau miskin materi, kaya batin itu baru adalah orang kaya sesungguhnya. Betul ya? Nah, betul ya? Daripada dia kaya materi tapi miskin batin. Kasihan loh. Ya, tiap hari ya nggak suka sama orang. Dia merasa orang nggak suka sama dia. Bingung juga dia sendiri. Ya, padahal belum tentu. Nah, itulah kita belajar gimana kita supaya bisa kaya batin. Itu loh ya Master mau ya. Jadi kita benar-benar harus melenyapkan ya kemiskinan dari batin kita. Nah, itu loh. Benar-benar. Nah, ini di sini kan dia ibarat ya. Betul ya? Menjadi anak Buddha dan yang kaya raya. Nah, itu loh. Itu ibaratnya loh, Sece. Ya, mari kita lanjut ya, Sece. Oke. Seperti Cie Sece mulai bertunas menjadi relawan dari penampilan koreografi lagu-lagu Ceci dan mengatur formasi penampilan isyarat tangan. Juga karena setiap pembekatan akhir tahun demi memperagakan isyarat tangan, mulai mengikuti master berkeliling. Apa yang dilihat dan didengarnya saat mengikuti master sungguh berpengaruh terhadap cara pandangnya. Membuatnya melepaskan keseharian dalam mengejar uang, mulai mengubah kehidupannya fokus melakukan kegiatan Ceci. Ceci ini aku kagum sama dia ya. Ceci yang sangat Yongxing itu setiap itu ada penampilan isyarat tangan yang
akbar, besar, ratusan orang ya. Bagaimana satu sejak itu bisa memimpin ya relawan-relawan per daerah untuk berlatih, bergiat, dan akhirnya bisa mementaskan itu sutra dalam bentuk pertunjukan isyarat tangan. Itu dia juga sangat cincin. Rupanya Sejie ini juga adalah yang kaya materi. Awalnya belum mengenal dhamma, dia bilang dia miskin batinnya. Tapi beriring dengan masuk ke Sejie, mendengar dharma, dan dia mulai perlahan-lahan mengubah cara pandangnya. Dan dia mulai ini, walaupun materi dicari, dia bilang, aku mau mewaris, bahwa kekayaan materi itu adalah harta warisan untuk generasi penerusnya. Tapi dia mulai itu mencari kekayaan batin yang akan selalu dibawa pergi kemanapun dia akan seumur Terakhir. dari kehidupan ke kehidupan. Terakhir kembali. Ya, dan Sesiung. Ya, jadi kalau kita bilang semua orang ya punya jodohnya. Mungkin dia bertunas dari mana ya, betul ya. Nah, tapi paling banyak saya lihat bertunas itu dari nonton dari TV loh, saya lihat itu banyak, ya. Makanya ini kita sering nih, ya, terinspirasi ya. Nah, dari tayangan-tayangan dari TV, ya tanpa iklan ya. Saya promosi dikit ya, Cece ya. Kita jadi dai friend ya. Dai friend yang promosi. Nah, sebenarnya, nah itu loh biasa kalau kisah-kisah di dalam itu wah benar-benar ya sangat-sangat punya pesannya ya, pesan moralnya ya, betul ya. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, nah kalau Sejie lihat ya lagu-lagu Sejie, kalau kadang saya dengar dulu ya, saya bisa merinding. Aduh, dia punya aura ya, kayak apa musiknya itu gimana ya, kok bisa gitu loh. Aku bingung loh. Cuma aku sangat bingung. Kok bisa kadang dengar itu kok bisa kayak dapat sesuatu ya, membuat batin kita itu tenang. Ya. Nah, belum lagi yang katakan udah ya, Sanjon jangan khawatir ya itu. Aduh, kalau itu lebih karena dengan itu saya bisa ke air matanya mau turun ya. Ya. Aduh, Sanjon yang udah 80-an umurnya masih sangat semangat. Masa kita kalah? Betul ya? Karena itu Sesiung udah itu tekad master udah terukir dalam hati. Jadi impian Oh, gitu. master Sesiung udah ini. Oh, aku mau mewujudkannya karena itu juga impian saya, tekad saya. Betul. Tapi saya untung lah. Saya terus belajar hidup hari ini ya, hidup saat ini. Saya belajar. Kalau saya belajar hidup masa depan atau hidup masa lalu saya bisa risau. Banyak-banyak hal kan terjadi. Ya, hidup di masa depan nanti saya juga jadi risau. Hal yang belum terjadi saya pikirkan, ngarang-ngarang di pikiran saya. Untung ini saya benar-benar bisa belajar. Jujur, kalau saya pikirkan contoh ya, dapat berkah. Ini kan jadi pembina luar kota. Waduh, harus keluar kota terus ini. Waduh, kan pasti waduh terus ini. Betul ya? Aduh, mau kayak mana ini? Aduh, gimana ya kerjaan saya pribadi. Tapi, udahlah. Jadi biar memang nanti saatnya tiba, dia akan auto ya. Auto sendiri kan, boleh dikatakan. Nah, saat itulah nanti baru saya selesaikan. Saya nggak mikirin. Nah, untung saya bisa belajar itu. Kalau saya pikirin terus, mungkin ya udahlah, biarin aja. Ya, saya nggak sepenuh hati, tapi saya semoga. Apalagi saya belajar sepenuh hati, padahal kan kadang luar kota jauh ya. Kita kayak mana ya. Tapi memang jodoh. Saya kadang bingung juga. Hanya kadang ngobrol sama mereka, tapi mereka malahan sekarang, ya kayak contohnya banyak yang Tanjung Balai, mereka lebih semangat dari saya. Waduh, saya kayaknya jadi malu. Mereka lebih semangat, lebih terinspirasi. Nah, semua mereka rapi.
mau belajar tata krama master ya. Nah, saya sering katakan, kita belajar apa itu aturan-aturan master. Coba aja kita pikir sendiri. Contoh simpel ya, saya kadang melihat kan bisa ya lepas satu kancing gitu ya. Orang bilang, ini dikancing kan gitu loh. Saya enggak. Saya hanya katakan, Tiong, itu kancingnya hilang ya. Dia ketawa. Dia bilang, aduh, iya Sesiong, bukan hilang Sesiong. Tadi panas katanya. Langsung dia kancingin. Dia malah ketawa. Nah, terus saya jelasin. Sebenarnya kadang kita bingung ya. Kalau di baju itu, kalau ada kancing, berarti kan dibuat memang harus dipergunakan. Betul ya? Kalau nggak dipergunakan, untuk apalah nambah satu kancing di atas ya? Betul ya, Suci ya? Mendingan nggak usah ada kancingnya kan? Betul, bisa aja. Baju ini lebih murah kan? 5.000, murah 1.000-an juga lumayan kan? Murah. Tapi kan dia ada kancingnya. Berarti kan dibuat memang harus ada kegunaannya kan? Nah ini malah kadang saya lihat master kok bisa ya. Terpikir seperti itu. Nah kayak Suci kan disuruh kepang ya. Rapi. Sanggul. itu berarti pasti ada maksudnya. Mungkin kalau yang kepang Suci lah yang jelasin ya. Jangan saya. Nanti saya makin kepo nanti. Ya. Oh. Tapi Kenapa Sesiong Suci? Mau dikepang satu? Gini, rambut Sece kan ada pendek, panjang. Kadang kita suka ikatnya seikat setengah, ikat tinggi, ataupun disasak gitu ya. Master mau kita, karena kita organisasi ya, mau rapi. Jadi kesepakatan bersama kita semua disanggul aja, sanggul agak tengah, dikasih cap dan dikasih kain disanggul. Jadi semua setara sama rapi. Lalu mengenai kancing baju ya tadi ya, kan ada 3. Kenapa ada 3 kancing baju? Supaya memudahkan kita itu membuka keluar baju kita. Karena kita butuh kancing untuk mengeluarkan kepala kita. Tapi karena kita banyak orang, untuk lebih rapinya kancing baju semua disamarata lah, dikancing semua. Jadi nggak bakal ada yang bilang aku kelupaan. Jadi rapi, indah. Nah, itu yang saya rasakan kenapa di Seci ada tata krama, ada aturan. Karena aturan itu dibuat supaya teratur. Dan itu bisa menginspirasi sesama kita. Kak Sesiong. Sesiong, belum buka mic-nya. Saya suka lupa ya. Ada mic nggak dipakai ini sama kayak mereka ada kancing, tapi nggak mau dikancingin. Ini mulai nih belajar ada kancing tapi nggak mau dikancingin ya. dia ada mic nggak ada beri. Oke, jadi sebenarnya kadang saya sering ingatin relawan ya, apalagi saya senior ya, saya bilang Suci, kadang lihat yang baru jadi apa dan Suci, jangan dong ngomongnya terlalu ketus ya. Itu kancing, nggak boleh gitu. Itu baju mau masukin. Nah, kalau saya kan suka bercanda ya. Ya kadang kita juga maklumin ya. Mungkin ini kebiasaannya Suci ya. Kan nggak bisa loh. Ini langsung sekejap dia ikut jadi relawan. Tujuan dia mau berbuat baik, malahan ketemu jalinan jodoh buruk pula ya. Dia bingung. Aduh, ini ke orang-orang Seci kayak gitu ya. Karena dia nggak kebiasaan ya. Kadang kalau aku sih lebih suka bercanda ya, mungkin ya. Kita bercanda ya. Bercanda walaupun kita merasa kita udah lebih senior, lebih ini. Tapi enggak, kalau menurut saya juga sering belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Ya, kayak tadi Suci bilang dampingin, enggak Suci. Saya juga belajar loh. Saya sering katakan, setiap orang adalah apa Suci? Satu sutra. Pernah dengar Suci ini, satu sutra? Aku coba dengar sekali lagi Seci. Oke. Kata master, setiap orang adalah satu sutra. Jadi saya lihat Suci itu satu sutra saya. Kalau yang baik, saya ikut. Betul ya? Kalau yang tidak baik, saya nggak mau ikut. Tapi malah saya akan jadi kursi di. Saya kayak gitu nggak.
Baju saya suka nggak keluarin. Nah, saya ini nggak. Betul ya? Nah, tapi tadi saya katakan, kita nggak bisa mengubah orang lain. Loh, kok kenapa dia nggak kancing baju? Kenapa dia mau keluarin bajunya? Langsung kita ngomongin dia. Sebenarnya nanti malahan kita menyakiti ya, bukan ya? Bukan jalin jodoh baik. Nah, apalagi sering loh. Sering nih terjadi. Ini kayak hari inilah. Saya mungkin coba bantu ya. Kebetulan ada waktu lowong malam ya, kita nggak pergi lagi. Padahal ini lagi liburan juga. Tapi saya lihat, loh, ini kok dari tadi nggak ada yang jawab ya. Asosiasi berhalangan. Nggak ada yang jawab, bantu. Nah, saya pikir udahlah. Coba, kebetulan ini saya nggak bawa seragam. Saya lapor ketua kan. Ya, Susyung, aduh, ini gimana ya? Memang saya udah janji ya. Saya relawan cadangan untuk moderator. Ya, betul ya. Susyung bilang, enggak, hari ini bebas. Asal jangan nggak pakai baju katanya. Wah, ya iyalah, masa nggak pakai baju. Pas pula loh ada baju merah saya bawa liburan ini. Nah, tapi jujur, saya nggak pernah pamrih, saya belajar ya. Ya, nah ini Amirsu ada nih. Jangan nanti Amirsu dengar, wah ini Susyung pernah bantu saya, nanti saya bantu. Enggak, Susyung. Ya, enggak. Saya juga yang seperti itu. Jadi kadang orang kan suka pamrih ya. Ya, saya udah bantu. Nanti ingat ya, suatu saat kamu harus bantu saya. Kan nggak boleh gitu ya. Pas orangnya berhalangan kayak mana? Betul ya, Cici ya. Nah inilah. Ya, betul. Kadang saya jujur saya belajar. Ya semoga juga Susi kita sama-sama belajar. Sebenarnya tadi kembali saya katakan, saya harus ditegaskan. Kita harus sangat kanan loh bisa sejaman dengan master. Kita kan nggak bisa sejaman lahir dengan Buddha ya. Ya. Betul ya. Kalau pas sejaman bisa di Buddha, mungkin kita ya Suci ya udah jadi Buddha. Ya, banyak loh. Kita ini sekarang jadi calon Buddha. Ya. Oke, Master calon selalu komite ya. Cakom bodhisattva. gitu ya, cakom ya. Kayak cakom ya. Kayak cakom calon komite. Nah, ini juga calon Buddha ya. Ya. Jadi kita bersyukur ya. Tapi ya semoga lah kita sama-sama belajar terus ya. Saya terus belajar jujur. Ya, belajar apa yang bisa saya dapat. Nah, saya belajarnya simpel. Saya suka tiap hari baca kata Pranama Master. Sedikit saja. Tapi saya coba dari sedikit ini saya belajar praktekkan. Oh iya ya, nggak boleh gitu. Walaupun kadang kalah. Jujur, kadang kalah. Aduh, nggak bisa juga ini. Belajar lagi gitu loh ya. Terus belajar. Tapi saya terus tekankan. Saya belajar nggak mungkin saya mengubah si A. Tabiat dia nggak mungkin. Tidak mungkin saya ubah dia. Tapi saya belajar, coba saya ubah diri saya sendiri. Kayak gitu loh Suci. Oke, kita lanjut ya Suci ya. Kita ngobrol udah panjang hampir sejam. Oke, masih ada slide? Ada, 2 lagi. Oh, 2 lagi. Waduh. Susyung yang 9 ya. Sampai hafal ya. Iya, karena mau belajar. Pertama kali ya Susyung. Benar-benar toyong sin kata master ini. Benar-benar. Oke, kita lanjut ya. Nah, awal Susyung master, ya saya baca ya Suci. Ini yang keberapa ini? 9 ya? 9, Susyung 9. Oke, baik. Triliun jika digabung dengan pergi akan menjadi penghindaran. Ya, ini kan kata dari Mandarin ya. Kata tulisan triliun apa itu? Mungkin saja baca aja, saja bisa Mandarin. Yang triliun aku nggak ngerti baca, tapi pergi cow. Setelah digabung ya? jadi, lalu digabung jadi lari. Penghindaran lari ya? Lari. Nah, uangnya lari. Ya, betul. Ini kadang bahasa Mandarin ini memang unik loh, Suci. Unik kali. Dia kadang satu kata gabung ini bisa jadi arti ini. Tapi artinya dia adalah gabungan dari 2 kata ini. Ini sering saya ini dengar. Kemarin itu ada guru Mandarin ya, pas saya masuk kelasnya. Jadi dia bilang, ini sama ini jadi ini. Saya bilang tulisan, ya benar ya. Ini 2 kata, 2 tulisan ini. Tapi dari 2 arti ini gabung, dia bisa benar jadi 1 kata sifat. Iya benar, jadi bisa gitu. Nah ini kayak triliun ya nih ya. Triliun ini katanya,
Ya, banyak uangnya ya. itu. Hmm. Ya, digabung menjadi pergi ya. Eh, Ya kan? Kata triliun Nah, ditambah dengan kata pergi, pergi. dia menjadi tahu. Tahu itu melarikan diri, penghindaran gitu. Oh, melihat Kadina. Inilah kadang harus kasihan loh Cece sama saya. Saya lahir kan di Ode Baru ya. Waduh, gaptek, nggak belajar Mandarin. Jadinya ini mulai belajar dikit. Jadi penghindaran itu loh ya kata orang Medan ya. Ah, ya. Betul ya? Ya. Kabur ya. Oh, Hmm. kabur berarti ya melarikan diri ya, penghindaran. Berarti artinya dia uangnya banyak ya. Terus dia pergi gitu ya. Jadi kabur ya, udah uangnya banyak jadi dia kabur. Oke. Uang yang Ini diperoleh sudah sangat banyak. Mengapa masih menghindar? Nah, ini masa bilang menghindarin hutang. Betul ya? Berarti itu uang bukan punya dia dong ya. Ya, punya orang dia. Cauloh, kata orang Medan ya. Nah, ini dikarenakan tiada sesuatu pun yang bisa dibawa pergi saat Anda sedang menghasilkan uang Anda ya. Saat Anda sedang menghasilkan uang Anda, sedang menciptakan karma. Semakin banyak uang yang dihasilkan, semakin banyak juga karma yang diciptakan. Nah, kehidupan ini tidak dapat membayarnya. Kehidupan mendalam juga pasti harus membayar hutang karma. Jika hutang kita pada orang lain tidak segera dilunasi, apa yang kita lakukan di kehidupan ini, orang tidak akan suka. Waduh, ini tadi kita udah kupas ini kayaknya. Bagaimanapun kita bersusah payah, orang-orang itu masih saja tidak akan puas. Sehingga kehidupan seperti sungguh mendalam. Waduh, ini kata sungguh orang Medan, menderita. ciaklat. Ciaklat ini ya. Ya. Berarti ciaklat kalau orang Medan bilang. Nah, ini kalau saya lihat ya dari masa selama ini, ini boleh dikatakan, ini kita ciptakan uang, kita kejar terus. Pasti dong, nggak mungkin dengan mengejar uang itu semuanya pasti nggak ciptakan karma. Betul ya? Pasti dong, nggak sengaja ya. Kadang Mungkin itu penghasilannya kurang benar. ya Maksudnya bisa. mau cepat, Betul. cara cepat dapat uang. Iya, Banyak. betul. Dengan cara-cara yang kurang layak. Betul ya? Ya, berarti itu seperti itu ya, 37 faktor ya, pencerahan itu ya kayaknya ya. Dalam itu ya. Jalan mulia berunsur 8, Oh, penghasilan benar. iya, betul. Nah, itu ya di dalamnya ada itu. Nah, inilah. Maka dia ciptakan kalau tanpa tidak sadari dia ciptakan terus. Nah, uang makin banyak ciptakan. Nah, ini berarti kalau di kehidupan ini saya kutip ya. Orang kenapa sih tidak suka saya? Bingung ya. Ini kita bingung nih. Kenapa ya tidak? Ini berarti akibat dari kalau telah masar ini dari karma kita yang ciptakan sendiri ya. Kita yang ciptakan. Padahal kehidupan ini kenapa? Saya kan nggak jahat ya. Betul. Saya kan nggak ini. Tapi kenapa ya banyak orang yang nggak suka saya? Ya, padahal kita merasa seperti itu ya. Nah, disinilah kita kembali. Kita udah bersentuhan ya dengan ajaran master kebenaran. Kuai-kuai belajar ya. Betul ya? Kuai-kuai loh. Dengarin ceramah master. Jangan dengar ceramah Johar ya. Ceramah master ya. Nanti dia bilang Johar banyak ceramahnya. Jadi saya kutip loh dari ceramah master ya. Kita bedah. Ini saya juga sadari. Ya. Kenapa ya? Ini nggak suka saya gitu ya. Betul ya. Akhirnya udahlah. Ya, anggap aja saya salah. Udah. Maaf ya. Kan gitu aja selesai ya. Itu mungkin lebih bagus ya. Ya, walaupun dia, loh kenapa dia marah saya? Ya sih, maaf ya. Ya, Sesung, maaf ya. Mungkin ini lebih bagus ya. Kira-kira benar nggak Seci? Kalau menurut Seci.
Ya, kembali lagi ya, kita itu aku Introspeksi pernah, diri. Betul ya? ya. Kadangkala eh, terjadi sesuatu belum apa-apa mimik wajah kita berubah. Nah, itu juga membuat pihak yang kita temui itu udah tidak senang. Nah, kita sebenarnya eh, ketemu suatu hal, kita itu membina diri kita itu, aku lagi marah. Aku kayaknya nggak boleh marah. Kita kan ada belajar yang itu 4 ya, kesunyataannya. Muncul, berlangsung, lenyap, dan stop itu ya. Bagaimana kita belajar mengelola itu. Eh, Sifat-sifat tamak kita, kemarahan kita, atau eh, itu mau menerima itu masukan. Nah, kita ini orang-orang sering guru-guru ya, semua master juga "Bo tau lau, si tau lau." Kita mungkin yang kita pahami sekarang menurut kita udah paling banyak karena pengalaman hidup kita. Tapi mungkin aja kita kalau terbuka hati yang lapang, pikirannya murni, masukan orang itu, wah, kita bisa seperti dapat harta karun. Rupanya bagus ya, masukanmu ya. Tapi kalau kita menutup, nggak mau dengar, dia mau ngomong udah bilang udah lewat saya kita nggak dapat apa-apa. Jadi saya rasa kita harus itu selalu hati yang lapang seluas samudra, lalu pikiran yang murni, polos. Jadi orang bilang apa semua baik. Itu aku rasakan, yang kamu sampaikan itu baik ya, benar ya. Yuk kita coba jalani. Nah, itu yang saya rasakan. Karena masukan semua orang itu tujuannya baik. Karena kita di sini mau melakukan sesuatu kegiatan atau hal pun itu berjalan baik dan lancar. Jadi masukan pasti baik semua. Iya, betul, betul, betul sekali. Itu saya sangat setuju. Tapi ada satu lagi nih, saya pas kepikiran. Nah, saya suka katakan, ada orang bilang, Sesyong, ini, gimana ya? Ini kok nggak boleh? Dia bilang, ya, ini bagaimana? Susah kali Sesyong. Oh, itu gampang, saya bilang. Padahal jujur, saya nggak mikirin loh. Gimana selesaikan? Ini kalau di tebing tinggi, Sesyong di tebing tinggi suka nih, meledek saya. Kalau sama Sesyong Joar, semua gampang katanya. Loh, ya iyalah. Kalau kita begitu pikiran pertama susah, pasti susah ya, ya. Kenapa? Udah mulai kronis ini. Susah kali, nggak bisa. Itu nggak bisa. Ini nggak bisa. Itu nggak bisa. Wah, susah. Itu orang hidup di masa depan kalau menurut saya. Betul ya? Pikiran itu ke masa depan. Harus kayak mana? Ini gimana? Terus saya bilang, gampang. Karena kenapa? Ya saya jawab dulu gampang. Betul ya? Nanti baru dicari jalan keluar. Saya percaya. Master sering katakan ya, ada tekan, ada kekuatan. Betul ya? Ini loh, saya terus belajar ini. Makanya saya jawab gampang. Tapi benar, ini saya sering juga ya dengar dari inspirator-inspirator ya orang-orang yang inspirator banyak ya, nggak usah saya sebut nama. Nanti promosi juga ya. Jadinya kita promosi di ITV aja ya. Jadi, nah orang-orang inspirator katakan kita harus positive thinking katanya. Nah, baru bisa ya, baru bisa selesaikan masalah ini. Semua bagus, semua baik, semua ini gampang, semua indah. Nah, itu kan kata-kata juga. Nah, kadang kalau kita katakan mulut itu keluar kata indah dengan kata yang kurang bagus, itu sama-sama kata ya, betul ya. Itu saya analisa. Tapi lebih bagus indah, ya. Nah, kadang kan bilang, kadang saya sama anggota saya loh kerja, bisa nggak tolong ambil ini? Saya malah anggota saya panggil abang, padahal lebih mudah. Tapi saya pikir, saya panggil abang dengan panggil adik, sama-sama panggil kan. Mungkin orang panggil abang lebih senang dia ya. Kalau saya. Nah, contoh simpel loh. Ya,
Orang suka panggil Xiao Pusat. Saya enggak. Saya bilang panggil Tongsi. Saya belajar dari mana? Saya belajar dari Jakarta. Mereka itu budi pekerti. Itu mereka panggil Tongsi loh. Ya sama-sama belajar Dharma. So, saya itu ya. Tongsi itu kadang kita nggak bisa, kita lebih pintar walaupun umur kita udah jauh ya. Nah, contohnya kan, saya nggak bisa Mandarin loh, kan? Saya ngaku kan, betul ya. Nah, tapi malah Tongsi itu Mandarinnya ya, dia baca kosakata. Nah, berarti dia punya kelebihan dari saya. Nah, saya lebih bagus panggil Tongsi, gitu loh. Nah, saya tuh belajar. Oh iya ya, panggil ini Tongsi, panggil Xiao Pusat. Emang kenapa ya? Ya udah Tongsi aja ya, itu mungkin lebih cuncung ya. Mungkin cuncung itu bukan sama orang tua. Itu saya belajar dari master. Saya belajar cuncung itu malah sampai barang. Contoh ya, handphone kita, laptop kita. Nah itu loh, kebetulan saya kan bisnis komputer ya. Nah, itu saya sering. Kalau pelanggan datang, dia punya LCD rusak. Saya bilang sama dia, Bang, itu kita sharing aja ya. Kalau nggak dipakai, itu kasih slip Bang, kasihan LCD-nya. Rusak kan? Kita juga. Ih, ini abang lucu katanya. Koko ini lucu. Koko kan jualan ya. Kenapa Koko malah anjurin saya ini? Saya bilang, iya benar saya jualan. Tapi kan kasihan loh, saya bilang. Itu pemanasan global. Kita tukar satu barang, itu kan mereka harus produksi satu barang lagi. Ya, tapi saya yakin omset kita juga nggak turun. Nah, dengan kita berbaik hati pada alam. Nah, ini siklusnya sebenarnya nyambung-menyambung. Dari kita sopan tata cara ngomong, ya, cara ngomong baik, ya, kita tidak negative thinking. Nah, itu jadinya, itu ya alam juga sayang kita ya. Sesuai ya. Baik, kita lanjut ya. Ini poin ke-10. Bagaimana baru termasuk orang yang kaya. Nah, ini Master, ini apa? Beda lagi nih. Kayak mana ini supaya bisa kaya? Bukan berlimpahnya materi. Yang paling penting adalah kekayaan batin. Nah, tadi ini kita juga udah bahas-bahas ya. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudayaan. Mempraktikkan dengan tindakan nyata. Nah, ini ditekankan Master kan sering ya. Ya, kita harus praktekkan, jangan teori doang ya. Nanti bijak sana, nggak bijak sini. Betul ya? Sana pula yang bijak, karena sering mendengar. Nggak dipraktekkan, jadi kacau ya. Oke. Ternyata membantu orang adalah demikian bahagia. Batin diri sendiri tiba-tiba menjadi kaya. Setiap orang mendapatkan kesaksian dari penderitaan. Jalan bodhisattva yang kaya, insan suci, masalah suci di dunia. Setiap orang penuh dengan sukarela melakukan dan dengan sukacita menerimanya. Mendapatkan banyak manfaat dari kesan batin. Hanya berharap ada tekad, ada kekuatan, maka akan mendapatkan berkah untuk melayani sesama. Ini adalah mempraktekkan jalan bodhisattva di dunia. Ini saya jadi teringat, Sece. Benar-benar. Ini tadi dikatakan kan, ternyata dengan membantu orang adalah demikian bahagia. Batin tiba-tiba diri sendiri menjadi kaya. Sece, saya pernah baksos di Pekanbaru. Ya, Sece itu udah kayaknya tahun 2000-an ya kayaknya. 200 berapa. Waktu itu ada bakso besar. Saya lagi di Jakarta, saya ikut. Sece, di sana saya jadi tim apa namanya pendampingan ya. Jadi pertama disuruh masuk dulu ke OK operasi. Aduh, kita tukang angkat saja panggilannya kalau di OK ya. OK itu kamar operasi, kita jadi taksi. Saya bingung. Susyung, nanti Susyung bantu di taksi ya.
Teksi. Ada teksi pula di sini kamar operasi. Saya jadi bingung. Oh, ya nggak apa-apa. Nanti ada beberapa sesiung ini yang jadi teksi. Ya udahlah. Ya saya tanya, ini pakai argo nggak teksinya ini? Mereka ketawa. Pakai argo, saya bilang. Ya, akhirnya udah. Oh, ternyata dapat pengalaman. Nah, waduh, yang masuk loh. Itu pas itu operasi katarak. Aduh, itu semuanya masuk. Aduh, nggak bisa lihat. Terpaksa kita ya pelan-pelan ya. Rupanya teksinya itu argonya argo lambat. Kita belajar jalan lambat. Betul ya? Ya, karena dia kan nggak bisa ngelihat ya. Susah. Kataraknya dua-dua. Aduh, sampai gitu. Kita pelan-pelan bawa sampai sana. Nah, di sana saya melihat penderitaan. Saya belajar melihat penderitaan. Oke. Habis itu, kalau pada saat dulu nggak kayak sekarang. Operasi sedot keluar. Ya kan? Udah bisa ngelihat ya. Betul ya? Dan nggak usah pakai perban. Betul. Dulu masih pakai perban. Oke. Besoknya kita ditugaskan ke Kuan Hoi ya untuk buka ini ya. Nah itulah yang saya mau cerita ini. Di sana saya melihat penderitaan, di sini saya coba dampingi, ya kan? Ikut dokter, ikut suster, ada orang rumahnya, betul ya. Nah jadi di sana kan dibuka ya, kita belajar apa? Kita kan bantu bersihin ya, perbannya ya betul ya. Nah, jadi artinya begitu dia buka, nah ada satu bapak-bapak begitu dibuka, ini kan dia nggak boleh buka dulu, dibersihin, dokter bawa periksa, terus dia buka. Terima kasih, saya udah bisa melihat katanya. Dia bilang. Terus tahu dia cari siapa duluan? Ayo coba tebak dulu. Ini sana ada dokter ya. Ada dokter, ada saya, ada suster, ada istrinya, ada anaknya. Dia cari siapa duluan? Coba saja tebak. Cari istrinya lah. Cari istrinya. Salah. Oke. Kedua, jawab. Cari Johar Sesyong. Johar Sesyong. Karena dia waktu bisa lah, udahlah. Ya benar. Dia bukan cari Johar Sesyong. Dia cari relawan suci. Ya. Dia bilang, Pak dokter, yang mana ya? Tuh orang-orang Buddha suci. Mereka kan bilang Buddha suci ya. Orang-orang Buddha suci. Terus dokter bilang, ini yang pakai baju biru. Dia peluk saya. Dia nangis. Dia nangis. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Waduh, di saya baru merasakan benar ini kata master ya. Ini ya. Tadi ya mana ya ini ya. Mempraktekkan tindakan nyata. Oh ini ya berarti ya. Nah, adalah orang yang benar-benar bahagia membantu orang lain. Ya, batin diri tiba-tiba. Nah ini tiba-tiba loh, saya sangat kaya. Ya, saya bukan dapat lotre, dapat pelukan. Nah, saya merasa, itu ternyata bapak ini udah lama ya nggak bisa ngelihat. Dia bilang, terima kasih ya Pak. Hari ini saya bisa melihat lagi. Saya pikir saya udah nggak bisa melihat seumurnya. Kehidupan saya nggak bisa melihat keluarga saya. Saya nggak bisa melihat lagi. Aduh, saya terkejut nangis. Aduh, benar-benar. Nah ini, ya cerita ini sampai di sini ya. Nah ini benar-benar saya nggak ceritakan. Itu waktu itu ada siapa ya? Baby Secie dia juga ada sana. Dia ikut bakso sana. Dia cerita, iya Sesyong, sering terjadi kayak gitu. Ya, inilah yang saya dapat dari yang ke-10. Mungkin Secie mau tambahin nggak yang bagian ke-10 ini? Secie suaranya kayaknya belum buka ya. Dan bagian 10 Secie mau tambahin nggak? Ini saya udah cerita. Bentar ya. Baik. Di sini saya rasakan ini. Kita mulai bisa cara berpikir kita
利他人, berbuat sesuatu untuk membantu orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Apakah perbuatan kita ini selain kita baik ya, orang lain juga baik. Nah, kalau kita berpikir semua sisi baik kita lakukan, itu akan lebih akan sukacita karena orang lain terbantu. Lalu ada salah satu yang tadi aku baca ataupun aku dengar ya, ceramah master, bahwasanya kalau keberadaan kita bisa menyukseskan orang lain menjadi suatu pencapaian dia, kita juga harus bersyukur, berbahagia. Karena keberadaan kita membuat dia bisa mencapai. Itu adalah nilai-nilai mengembangkan 10 kebajikan. Harus sering-sering kita bahwasanya bisa mendukung orang sukses itu adalah suatu berkah bagi diri kita. Bukan harus kita aja yang ditolong orang ya, tapi kita bisa menolong orang. Kita berbalik lagi, rupanya kita saat ditolong orang kita bahagia. Jadi sekarang kita sering-seringlah praktek menolong orang lain. Karena kita juga senang ya, sukacita bahwasanya di lingkungan kita banyak mitra bajik yang selalu mensupport kita, dan kita juga menjadi bagian yang sering mensupport orang. Itu yang saya rasakan. Ya, betul. Kata Master bilang apa? Cenju. Kita mau sering cenju, mendukung sukses, support, dan itu kerelaan, ketulusan yang membawa kehangatan. Jadi orang yang kita itu bantu itu juga bisa merasakan ketulusan kita. Ya, ini kayaknya kalau kita lihat ya 9 sama 10 ini, ini kayaknya master kita udah bisa tarik menarik ini. Pilihan kita itu mau kejar uang atau kerja berkah. Betul ya? Ini kan 2 loh. Ini 9 sama 10 ini. Pilihan hidup sendiri. Gitu loh. Kalau kejar uang, nah udah tahu sendiri. Walaupun kita bisnis lah, kita katakan nah kita bisnisnya legal ya. Ya bukan ilegal. Tapi dengan kita kejar terus, kita kan emosi ya. Temperan pasti tinggi. Pasti makin banyak kerjaan. Betul ya? Makin banyak kerjaan, tekanan banyak. Ya, masuk nih tekanan. Kita nggak usah pintar ya udah pasti kita emosi tinggi, kita marah orang, karma nggak? Karma, betul ya, timbul, kita ciptakan karena mulut kita ya, betul. Belum lagi karena pikiran, betul. Nah begitu itu nanti orang kerja kan, mana tuh ada silap uang dikit atau barang hilang satu, waduh kamu curi ya, itu udah nuduh orang kan, padahal belum tentu ya. Kalaupun dia ini ada cerita, walaupun benar-benar kalau dia curi, itu pasti dia ada sebabnya. Berarti dia kurang dong. Betul ya, secara ekonomi dia kurang. Karena dia lebih ngapain kan dia curi? Saya nggak percaya. Betul ya? Pasti dia kurang. Nah, itu loh. Ataupun kita jangan memberikan orang lain kesempatan timbul ketamakan, keserakahan. Iya, betul. Nah, kita sendiri ya. Kalau saya sering gitu. Saya kemarin baru sharing loh sama Sosial Lukman kemarin. Sharing. Sosial ajak ngopi. Diajak bos ngopi, asik. Nanti gua ajak ya sekali. Jadi ini ngobrol-ngobrol ini. Nah, mengenai diseci, mengenai kita di bisnis. Nah, beliau juga pernah terjadi. Dia bilang, kalau kita terjadi kurang nyamanan dengan sesama relawan, kita masih ada dharma. Dia bilang. Kita masih bisa belajar. Udahlah, sok lah ya. Paling dia kan, udah ngomong sorry aja kan selesai katanya. Iya, saya sama. Saya belajar itu. Tapi nggak tahu, nggak ada yang ajarin saya. Saya pikir udahlah, sok lah. Tapi kalau dia bilang di bisnis, kita malah nggak bisa karena kita merasa kita itu bos. Betul ya? Kita bos. Lu ambil gaji gua loh.
ya kan? Kayak gitu loh. Itu kayak kasarnya ya. Nah, lo harus dengar saya. Nah, ini. Nah, itulah. Nah, ini Mas katakan tekanan tinggi kita ciptakan. Nah, ini nyambung ini. Nah, tapi ini kebalikannya nih. Betul ya? Kita ciptakan berkah kayak tadi pengalaman saya. Nah, di sini kan Mas katakan ya. Itu kita kan ini terus apa kesaksian ya dari penderitaan. Nah, ini lah, saya saksikan dan masuk kamar. Aduh, kayak mana nih? Lupa teksinya argo lambat ya. Pelan-pelan rupanya jalannya kita belajar lambat. Karena orang tua itu nggak bisa jalan cepat, dia nggak bisa lihat, mensaksikan penderitaan. Lah, ini nyambung lagi ke sini besoknya. Loh, benar loh nih. Rupanya ini juga baru pertama saya baca. Benar ya nih kayaknya nih. Ini kayaknya nyambung banget ini sama hidup saya nih kayaknya. Ya, berarti kita udah menghilangkan penderitaan, ya kan? Betul ya? Apa? Menciptakan kebahagiaan ini suci kan kata dua suci ini ya. Nah, betul ya? Ini sama loh. Saya sering jujur suci ini saya tambahkan. Saya sering rekrut relawan ya. Sering kadang ada relawan yang boleh kita katakan ini ada pasukan sakit hati kata orangnya. PSH itu dari Zoni Sesiung itu ciptaannya. PSH pasukan sakit hati katanya. Lah banyak kali ini pasukan sakit hatinya. Udah ngerti ya. Nah dengan orang ngomong sedikit nggak suka. Sakit hati maaf katanya. Terus lihat ini nggak suka. Apalagi sekarang banyak chatting di grup. Aduh pusing dia ya, sakit hati ya, maaf, ya kan. Nah, saya sering ngobrol konvoy ya. Di sana saya juga loh, jujur melihat penderitaan. Aduh, Siung ini kok kayak gitu ya, menderita ya, betul ya? Ya, adalah jangan gitu, ya betul ya. Saya sering katakan seperti itu. Oke, saya skip ABCDZ, ya. Karena kata terakhir saya ngomong satu sama Sesium nih. Seci, saya kan nggak mungkin konvoy Seci ya, makanya yang konvoy seperti Sesium. Betul ya Seci ya? Nggak mungkin lah nanti masa saya konvoy Seci. Saya konvoy banyak Sesium. Itu banyak loh, kadang dulu di Tangerang, di Jakarta, kalau ada yang PSH itu, saya zonghal Sesium katanya. Nah kok saya pula ya nih, jadi urusin PSH, saya bilang. Nah, saya katakan satu Seci. Seci, kalau tidak ada kita, Seci jalan nggak? Ayo Seci, Seci jalan nggak? Jalan. Tetap jalan. Tetap jalan. Ya. Bo Huan Lo ya, So Huan Po ya kata orang ya. Biasa ya. Bo Huan Lo ya. Jadi, tapi kalau kita tidak ada di Seci, pikir sendiri saya bilang. Ngerti maksudnya kan? Pikir aja sendiri. Kita tidak ada di Seci, silakan. Ya. Hanya mau ngurusin banyak kan? Saya nggak kerja Seci bisa. Ya, saya paling ke panti. Ya, panti asuhan selesai. Saya panti jompo selesai. Tapi ingat, beda. Itu beda jauh sekali. Kita hanya apa? Bantu selesai, betul ya? Kita nggak bisa konvoy. Kayak kita ada kasus amal kan? Beda loh. Kita udah bantu, udah selesai, kita malah disuruh konvoy. Sekarang lebih keren lagi nih loh. Ini di Jakarta kayaknya udah jalan hampir 10 tahun. Ada kunjungan kasih bersama. Ini lebih keren lagi. Kenapa kok ada kunjungan kasih bersama? Ternyata kunjungan kasih bersama sesudah kita pulang sama-sama kunjungan. Padahal ini bukan kasus kita, tapi kita lihat, kita ajak keluarga kita ajak teman kita udah kunjungan kasih bersama. Ternyata kita disuruh balik ke tempat kita punya kantor ya, Wisol ya. Di sana kita disuruh sharing ternyata. Nah, ada yang sharing, gimana? Menurut Sesium tadi, menurut Seci, tadi udah kunjungan kalian ke ama-ama itu loh. Itu sebatang kara, ABCDZ lah ya. Gimana kesannya? Nah, di sana banyak ngaku dapat sesuatu. Aduh, ternyata seperti ini ya. Nah, itu loh. Nah, kalau beda dengan kita sendiri itu dengan di Seci itu kita kan belajar disiplin. Anak-anak lihat kita ya, betul ya, disiplin. Kita tertib.
Kita belajar ngomong-ngomongnya yang bahasa-bahasa yang suka makan permen, bonbon ya, manis-manis. Betul ya? Tapi kalau yang enggak itu, ya mungkin kalau udah kebiasaan, mungkin kebun binatang keluar semua ya Cece ya. Kasihan loh, padahal kebun binatang nggak salah ya, yang penghuni-penghuninya. Tapi kata-kata itu keluar semua. Nah, disinilah itu perbedaannya. Saya sering menuai. Nah, tapi saya nggak pernah pamrih. Begitu Denny, saya nggak mau nanti saya ikut sesiung ya. Ya balik ya. Saya bilang nggak seperti itu. Saya bilang, sesiung silakan mana bahagia ikut mana itu ya. Nah itulah saya sampai belajar di pamrih ya. Semoga saya belajar tidak pamrih. Saya juga tidak butuh dia balas saya. Oke Cece, kita lanjut. Cece atau mau tambahin atau lanjut? Silakan. Ini slide yang perumpamaan udah selesai. Lalu 11, 12 nggak ada ya? udah 10 ya? selesai di sini. Selesai ya, kan ya? Nah, lalu saya sering melihat kembali ya catatan-catatan yang pernah kadang gini, aku suka ada teman yang sharing dharma bersama. Jadi yang dia tulis atau apapun yang dia bagikan, saya selalu mencari tahu lagi dengan melakukan seperti itu sharing simfasiang atau apa ya. Adakah kata-kata yang berkaitan dengan hal ini? Jadi setelah saya mencari, saya mendapatkan ini tentang misi amal. Master ya, itu kan menciptakan seci ya, bahwa majap seci ini adalah jalan bodhisattva dunia. Jalan yang bisa ditapaki kita semua. Tapi jalan ini kan ketemu banyak orang ya, terjun masyarakat kan ketemu banyak orang pasti ada permasalahan. Bagaimana kita supaya bisa kuat dalam menghadapi begitu banyak permasalahan. Bukan masalah kita, tapi karena kita bertemu, kita mengemban lah bagaimana membuat hal ini menjadi bersama lebih baik. Rupanya dengan Master selalu menghimbau kita harus dengarlah Dharma. Dharma. Master itu membabarkan kembali Dharma Buddha. Lalu kita sebagai muridnya mengenalnya dengan arti Sisila Dharma Jingsi, di mana Master mendapatkan Dharma ini seperti anak malang ini ya, setelah dia paham bahwa setiap orang bisa menjadi Buddha, dia belajar Dharma Buddha. Rupanya ini adalah harta karun. Dan Master ingin mewariskan kepada kita-kita Sisila Dharma Jingsi, supaya menjadi harta kita juga dalam menjalani kehidupan. Bila ketemu banyak hal, kita batin kita tetap kaya. Bagaimana kita menjaga hati kita ini supaya bisa tetap tidak risau, tanpa khawatir bisa, tapi bukan risau lagi. Nah, itu dengan adanya pegangan Dharma, lalu kita coba jalani sila. Lalu ini sila Dharma itu kita kan giat dalam praktek jalan kebenaran ya. Nah, kita mau praktek apa? Kita praktek 6 paramita. Lalu 6 paramita ini kita supaya lebih mudah dijalani, kita belajar itu jalan mulia berunsur 8. Kalau Mandarinnya Pak Centau. Nah, di sini ketemu hal-hal apapun, kita coba melihat dari sudut pandang yang lain. Kalau timbul rasanya hal ini kenapa negatif, kita coba renungkan kembali, apakah ada sisi positif di balik hal ini? Karena sebenarnya dengar Dharma kita paham sebab kondisi. Kalau kondisi ini harus aku temui hari ini, apakah saya menerimanya dengan sukacita atau saya menolak? Kalau menolak berarti saya risau. Tapi kalau saya menerimanya, saya akan mencari solusi bagaimana supaya ini bisa
diselesaikan dengan baik. Seperti saya sendiri ya, diajak dari para mitra bajik ya, yuk kita Sece mau nggak belajar menjadi moderator. Saya bilang saya mau, lalu diberi kesempatan. Lalu setiap kesempatan pas hari ini saya bisa ya. Lalu ada teman bajik, dia kan bilang dia berhalangan. Saya bilang nggak apa-apa, saya coba aja. Tapi bila ada teman yang mau mendampingi ya, supaya aku bisa belajar lagi, saya terima dengan sukacita. Lalu ada teman bajik Johar Susyong bilang, Elisa, Sece, kita bersama-sama ya. Saya bilang baik. Jadi fenomena yang muncul ini kita tidak menolak, kita cep siu aja, terima aja. Lalu nggak tahu ya, semesta melindungi kita karena kita nggak risau segala macam ya. Ada aja lingkungan kita yang mau gimana ya, cenjiu kita, yang mensupport kita agar kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sesuatu berjalan baik dan lancar. Nah, ini setelah saya sering dengar ya, kata Master, Huahi Jiap Huahi Kan lah. Jadi tetap ada perasaan sukacitanya. Kaannya Susyong Sece. Ya, Sece, Kanan ya. Nah, Ini berarti udah habis ya, dia punya ya, slide ya. Oke, Kanan, host ya. kita udah mau baik. ngajak teman-teman, apakah ada yang mau berbagi Nah, setelah mendengarkan perumpamaan tentang anak malang ini ya? maka Sece ini ada yang mungkin mau tambahkan, ya mau Ntar ya, sharing. aku lihat Baik. catatan bentar ya. Ini kayaknya hari ini kan nggak ada Vivi dan Secie, ya, nggak ada Linda ya. Ini pusing Lia, Secie ya. Oh, Susyong, ini yang bab perumpamaan kan ada 7 ya. Ya, Yang bab pertama kan rumah terbakar. betul. Rupanya setelah semalam pelajari ulang rumah terbakar itu, bahwasanya Buddha menceritakan kembali kepada kita bahwasanya dia ada 3 gerbang yang boleh kita tuju untuk jalani belajar Dharma. Kendaraan kecil yang kambing ya, kedua rusa dan lembu putih. Lihat kita mau belajar yang mana. Memang tujuan utama Buddha adalah kereta lembu putih, tapi masing-masing penerima berbeda kapasitas. Tapi dia tetap menyampaikan ada 3 hal ini. Setelah dijelaskan di perumpamaan rumah terbakar ini, kita akan lanjut ke perumpamaan anak malang, di mana anak malang ini kita ditekankan kepada keyakinan dan pemahaman. Seperti tadi ada 4 murid Buddha ya, mereka adalah kapasitas menengah. Tapi setelah mendengar penjelasan Sang Buddha, bahwasanya mereka juga bisa menjadi Buddha akan datang dengan ada keyakinan dan pemahaman, dan mereka menerima warisan Dhamma Buddha. Itu akan menjadi gudang mereka untuk leluasa dalam terjun dalam masyarakat ya, dan memebarkan dhamma segala macam. Itu yang saya pahami ya sesungguhnya. Ada yang mau ditambahkan boleh sesungguhnya. Ya. Mungkin kita kasih kesempatan ya, Secie yang mungkin mau sharing. Ini saya lihat ada Secie Puspa ini, mitra bajik saya yang saya banyak belajar dari Secie Puspa ini. Ini kayaknya ada ya, Secie Puspa, apa mendengar, atau Susyong Suryanto ada di samping nggak ini? Saya kangen. Wan An, Susyong, Johar. Kyonggi Susyong. Ya, Wan An ya, Susyong Secie semua. Ini luar biasa nih malam nih, 2
dua moderator kita ya, Elisa Intan Sece sama Johar Sesyang ya. Ya dari tadi saya sih cukup apa ya, cukup menikmati ya. Ini saya rasa ya Sesyong Sece ini Johar Sesyong bukan orang baru lagi ya. Jadi ini juga mitra bajik saya, juga saya di Cengsangme juga ini adalah guru saya ya Sesyong Sece ya. Jadi betul-betul karena beliau pindah ke Medan jadi kita jarang ketemu ya. Kalau dia di Jakarta ya tentu tetap membimbing kita sih di sini ya. Jadi saya rasa malam ini ya Sesyong Sece ya kita telah mendengarkan banyak ya tentang Denis Chai yang tadi ya kok bisa apa menikahin di ke Afrika gitu ya, kok bisa ada jalinan jodoh itu. Nah ini juga luar biasa ya. Tapi saya rasa ya Sesyong Sece ini banyak jalinan jodoh yang tidak pernah kita bisa apa artinya dengan berpikir aja sudah kok bisa begitu ya. Itu memang sangat sulit untuk memahami cara kerja karma ya. Tapi yakinlah ya apa yang selama ini kita kalau dengar terus apa yang diceramahkan Master, ya ini kayak kita lagi menanam ya sesuatu yang kita hari ini kita dengar sepotong, besok kita dengar sepotong, tapi akhirnya inilah potongan-potongan itu yang akan menjadi satu kesatuan membuat kita oh ya kok bisa kepikiran begitu ya. Ini saya dengar Master bilang waktu pertama kali Master mendirikan apa misi amal ini ya, tapi Master sudah bilang saya di Ceci ini ada laboratorium kehidupan. Laboratorium kehidupan tuh maksudnya apa ya? Master bisa lihat ya, kok makin banyak yang ditolong, tapi orang miskin makin banyak. Nah ini kok bisa begitu ya? Jadi Master meneliti kembali, ternyata orang karena sakit makanya dia miskin. Orang karena miskin makanya bisa sakit. Nah ini satu hal yang kita bilang laboratorium kehidupan ini. Kita juga di setiap daerah kita bisa melihat juga ya. Terutama mungkin di Indonesia kita juga banyak melihat ya penderitaan itu ya. Nah seperti tadi contohnya Johar Sesyong itu suatu praktek nyata ya, melihat orang yang dioperasi mata kemudian bisa melihat orang pertama yang dia mau ketemu siapa. Kata Johar Sesyong tuh ya tidak berbangga diri tapi sekurang-kurangnya yang dia mau lihat tuh orang Ceci ya. Nah seperti itu ya Sesyong Ceci ya. Tapi ini ada satu hal yang menyangkut tadi ke poin ke-9 ya, menyangkut uang ya Sesyong Ceci. Cerita uang tuh tidak pernah habis ya. Dan kita juga tidak pernah hidup di posisi orang lain. Ini ada satu cerita begini. Ini maksudnya yang saya tahu di daerah tuh ada satu pengusaha yang dia sudah ya mau bilang dia tidak ada juga dia orang berada. Ya, tapi kalau lihat dari apa yang dia hasilkan seperti tanah, rumah, mobil, semua sudah kata orang tuh makan pun gak habis. Tapi dia sangat apa ya dalam soal apa ya mencari uang yang sangat luar biasa, sangat giat sekali dan biasanya dia bisa apa ya setiap hari punya kerjaan dia bisa sampai jam 1 jam 2 baru tidur. Terus ada saudara dekat yang mengatakan kenapa kamu harus sampai begitu ya. Jawabannya apa Sesyong Sece? Dia bilang orang lain mau mendapat kesempatan seperti dia belum tentu ada. Tapi dia ada kesempatan, dia tetap menggenggam kesempatan itu. Kenapa bisa begitu? Nah, ada satu hal yang menarik Sesyong Sece di sini. Karena di masa muda, dia tuh memang dari keluarga yang tidak berada lah ya. Jadi dia memang berusaha sendiri dari tangan kosong. Tapi dan juga dia pernah dihina orang. Jadi dia sangat merasa saya tidak akan
mengalami hal kedua kalinya seperti itu. Nah, kenapa sampai dia bertekad untuk melakukan dengan usaha dia? Tentu kita berpikir kenapa kamu tidak mencari orang-orang untuk membantu kan. Tapi ada satu hal yang dia merasa kadang-kadang hal ini setiap perusahaan ada rahasianya sendiri ya. Dia harus dilakukan sendiri gitu. Nah, tapi kita tidak pernah hidup di posisi dia ya. Tidak pernah misalnya dihina orang atau apa. Kita tidak bisa. Tapi kembali lagi hari ini kita lihat Master ada bilang itu, coba bisa munculkan poin ke-9 ya sesungguhnya. Itu ada satu kata, makin kita menguber, kita makin banyak utang karma. Nah ini yang menariknya di sini ya. Yang menariknya kenapa dikatakan makin kita uber kita makin banyak utang kan ini juga satu hal yang mungkin tidak semua orang mendengar kata-kata itu langsung bisa terima. Ya kalau memang dia ada milik, kenapa tidak ya? Dan juga di sini Master mengingatkan juga ya. Tadi kan ada perumpamaan Suci ya. Dia begitu ikut Master, dia merasa dia harus melepas. Karena yang dia cari adalah warisan. Dia tuh menguber warisan. Ya karena untuk dia sendiri udah lebih dari cukup. Akhirnya kalau dia terusin lagi, dia akan juga tidak dibawa pergi kan. Nah, tapi ada sekretarisnya yang waktu itu pernah bilang ya, Seciega ada di kantor tuh kurang 1-0 loh. Kurang 1-0 Sesiong Seci itu selisihnya jauh gak gitu loh. Nah, tapi memang Seci ini Seci memang dia cari uang pintar sekali ya. Dan dia tekadnya kuat ya. Kalau dia sudah mau lihat ke satu tempat, dia akan melakukan dengan segala daya upaya dia. Nah, kita lihat memang ada Ni Changzhen begitu ya. Jadi kalau kembali lagi, kalau di sini Master mengingatkan kita ya. Wan Pantai Uci Wiyu Ye Suisem. Nah ini harus betul-betul kita sedang mengingatkan kita juga sih. Jadi kalau dari judul nih Xiong Zi ini kita lihat kita betul-betul orang Malang nggak sih Sesiong? Ini kadang-kadang saya juga berpikir apakah kita memang sudah cukup puas dengan hidup kita? Kalau tidak puas bagaimana? Tidak puas tentu yang akan terjadi adalah mungkin dikatakan adalah penderitaan itu ya. Karena kita kalau uber-uber akhirnya kita banyak menciptakan karma buruk ya. Seperti itu ya. Tapi kalau dalam kehidupan orang lain yang tidak semuanya sama bagaimana? Mereka juga dari muda mungkin sudah sangat merasa kekurangan materi ya. Tapi kalau kita setelah mendengarkan Dharma Master, kita melihat kembali ke Afrika, apakah kita tidak merasa kita orang sangat beruntung? Ya, tapi di orang Afrika bagaimana? Orang Afrika banyak orang miskin, tapi begitu ada relawan Afrika yang masuk ke Ceci, dia merasa tadi dikatakan singling te hu ya kaya akan batin. Nah, walaupun dia miskin materi, tapi dia kaya batin. Ini tidak mudah untuk memahami. Terus terang, pertama kali mendengar kata-kata itu, kayaknya ada penolakan. Ya, dalam diri itu ada penolakan. Kayaknya saya belum paham soal begitu deh. Tapi lama-lama makin dengar makin merasa ada kebenaran di balik kata-kata Master itu. Cuman tingkat kesadaran kita mungkin ada ya kita harus kembali bahwa kapasitas setiap orang berbeda ya. Termasuk kita yang mencernanya juga mesti lihat kita punya pemahaman dan kenapa Master mengajak kita untuk turun ke lapangan. Kenapa kita harus melihat penderitaan itu baru kita ada rasa ya sebenarnya itu sedang mengingatkan kita ya. Contohnya seperti tadi yang dokter dari Malaysia itu ya. Dia kan ke Afrika itu kan ikut kegiatan di sana. Dia tadi bilang apa ya? Dia bilang sebenarnya kita yang perlu dibantu. Nah, itu kata-kata itu saya ambil sebagai pelajaran buat bahwa justru karena Master menginginkan kita turun ke lapangan, itulah alasannya.
supaya kita melihat penderitaan itu baru cinku cehu. Ini baru kita betul-betul menyadari bahwa fenomena-fenomena di luar diri kita itu yang sedang mengajarkan kita sesuatu yang tanpa kita sadari, ya sebenarnya berkah atau tidak tergantung kita bagaimana menerimanya. Toh tidak setiap orang tuh mengalami hal yang sama. Ya, Sesung Seci ini saya rasa yang malam ini saya mendapatkan juga dari tadi saya dengar banyak perumpamaan dari Johar Sesyong, dari Elisa itu bagus sekali ya. Sehingga kita bisa membuka wawasan kita juga. Kita tidak hanya terpaku kepada pandangan kita sendiri. Tapi saya yakin Sesung Seci banyak di dalam Sing Hwasyang ini tentu juga banyak menyerap ya. Dan prakteknya ke lapangan, saya malah sekarang banyak mengamati fenomena yang di luar diri saya itu seperti apa sih? Ya, contohnya kalau Johar Sesyong tahu lah ya, kita kalau tentang bagaimana ya. Turun lapangan kan perhatiin orang lain. Turun lapangan orang lain belum melakukan, kita sudah kayaknya ada persiapan ya. Contohnya seperti mucingci atau apa-apa ya. Orang lagi mau basuh kaki, bagaimana kita harus siap-siap kamera dulu ya. Mungkin ada yang keterharuan itu. Bagaimana kita harus siapkan supaya kita bisa nanti kalau itu akan kita sampaikan ke orang lain sehingga ya mungkin sama-sama bisa menyadari bahwa bakti kepada seorang anak itu sangat kepada orang tua itu sangat penting ya itu ya. Saya rasa itu ya Johar Sesyong Kangen banyak ya hari ini telah memberi pelajaran juga untuk saya dan Sesyong Seci yang lain juga ya. Kangen juga kepada Elisa Intan Seci ya. Tadi memang betul katanya Kanin Cho Han Siso ya. Ini sangat penting sih. Kanin Cho Han Siso baru ada jangan lakukannya tidak dengan ketulusan itu akan membuat kita makin risau mungkin begitu ya. Oke, Kanan ya Johar Sesyong Kanan. Kanan Sesyong. Yonghiya, salam Ini benar-benar dua bodhisattva yang luar biasa di suami istri ini. Jujur saya banyak belajar, sama-sama belajar ya Sesyong ya. Ya. Nah, kayak tadi Sesyong juga udah ini loh, beda lagi yang video-video ya. Yang orang-orang Afrika itu benar. Ya. Itu kita juga sangat kangen ya. Hidup kita itu jauh berbeda dengan mereka. Tapi mereka itu sungguh kaya batin. Nah, itu yang luar biasa. Padahal tadi saya lihat video nggak salah ada 119 negara nggak salah ya. Nah itu malah Master paling sayang sama Afrika karena mereka itu paling miskin tapi kaya materi ya. Itu benar-benar kita banyak belajar lah ya dengan kondisi kita dengan begitu kita tahu waduh berkah kita lebih ini hidup lebih layak, lebih kondisi lebih senang dan lain-lain ya. Ya, betul ya. Sesi Elisa, gimana tanggapannya? Sesio Herianto, Suryanto. Kangen ya Sesyong ya. Tadi melihat kembali sharing itu para relawan yang di luar negeri ya. Mereka merantau loh ke negeri orang. Mereka melihat bahwasanya mereka lah yang mengajari kita berbagai macam hal, bagaimana hati mereka yang sangat tulus, pikiran yang polos itu dan hati yang lapang. Bagaimana kita dalam berpraktek itu ternyata kita masih ada takaran ya, maksudnya melakukan sesuatu masih berhitungan dikit. Tapi pihak yang kita tolong itu mereka melakukannya dengan bersungguh hati, sepenuh hati, seutuhnya melepas gitu. Jadi malahan relawan kita yang terjun sendiri mendapatkan pelajaran itu kekayaan batin dari para penerima bantuan. Ya, memang kan sangat berbeda ya Seci ya. Makanya pertama saya lihat di TV dulu ya. Itu sebelum saya jadi relawan. Kenapa sih ini orang-orang
ngasih orang barang kok kayak gitu ya sampai nunduk apa udah derajat saya bingung. Saya tahu ini orang kok gayanya kayak mana ya? Kok bisa gitu gitu loh. Jadi akhirnya ternyata mereka belajar kangen ya, belajar syukuri. Kalau saya bisa membantu orang lain gitu loh. Betul ya? Nah, tadi saya balik lagi pada pasukan sakit hati ya. Nah, itu kan kita boleh katakan ya bahwasanya mana ada ya di tempat lain kita ngasih orang barang sampai kita bersyukur, bisa belajar bersyukur ya. Ya itu ya. Maka tadi saya katakan kita tidak ada di sisi pikir sendiri. Saya bilang ya, saya nggak pernah bilang jangan keluar dari sisi, jangan ini. Tapi akhirnya mengerti sendiri ya. Nah, dia pikir sendiri. Seci tanpa kita jalan, pasti jalan. Mimuisin ya, kata orang Medan mimuisin pasti jalan. Ya, tapi kalau kita tidak ada di seci, pikir sendiri ya. Ya, apakah plus minusnya? Oke, Seci, ini kayaknya udah jam 8.50. Apa masih ada Seci yang mau tambahkan? Ini kayaknya hari ini saya dapat banyak loh. Ya, mungkin Manata mau tambahkan banyak Oh, sesuatu ya. Sesiung, aku mau nambahkan dikit ya. Kadang gini memang, ini contoh di perusahaan ataupun di seji ya. Eh, Tanpa kita, memang perusahaan seji tetap berjalan. Tapi aku selalu ingat pesan kata-kata master ya, bahwasanya kita yang telah berjodoh masuk dalam seji, hendaknya kita menggenggam jodoh baik dengan master. Kadangkala memang kita belum ketemu yang sepaham, tapi yakinlah dengan ketulusan kita untuk mau bergabung ya. Dan kita ini boleh selalu introspeksi diri juga ya, bahwasanya aku akan berdana. Ada 7 jenis dana. Murah senyum, berucap kata yang baik, ataupun melihat senyum-senyum yang lagi bekerja, butuh bantuan, kita cepat-cepat datang membantu. Kita di sana ini menciptakan jalinan jodoh yang baik. Nah, kita juga akan diberi kepercayaan, dan pada saat kita membutuhkan dukungan, orang-orang juga kadang bisa memberi dukungan kepada kita. Lalu aku paling ingat ada satu lagu, tapi aku lupa judulnya, bahwa cinta kasih itu seperti rangkaian mengelilingi dunia ya, tanpa putus. Kadangkala aku berbaik kepada satu orang itu tidak mesti berbaik kepada saya sendiri. Tapi saya percaya kebaikan saya yang saya lakukan dengan tulus ini akan saya bahagia, yang penerima bahagia, semesta bahagia ya. Tapi pada saat aku tiba-tiba mengalami sesuatu hal, aku merasakan kenapa ada urut tangan dari pihak yang tidak saya kenal datang. Rupanya cinta kasih itu berkesinambungan. Saat saya membantu dia terinspirasi juga membantu orang lain. Orang lain terinspirasi membantu yang lain. Mungkin yang lain-lain itu kan semua, rupanya dunia ini baik ya, hangat ya, peduli ya. Dan dari yang pihak keberapa itu mungkin yang terakhir membantu saya. Walaupun saya setelah belajar Dhamma, saya paham. Segala sesuatu yang kita berikan jangan pamrih. Lakukan dengan sukacita, kerelaan, ketulusan, tanpa pamrih. Bila saatnya tiba, sebab kondisi tiba, jalinan jodoh baik datang, ataupun yang sesuatu yang harus saya lunasi, saya terima dengan baik adanya. Dan karena pelajari Dhamma, Master bilang, kanyen so kita rela menerima dapat diskon. Jadi karena kita tidak ada terpaksa, segala sesuatu yang tidak terpaksa rela
kita akan terasa damai sukacita yang sering saya dengarkan di bab 14 kemarin ya Sesyung ya. Ya. Karena itu fasilah dalam Dharma ya, dan coba perlahan ini diterapkan dalam kehidupan walaupun tidak mudah, tapi aku selalu ingat kata Master, ini bisa dijalani. Kita harus ingat Dharma yang disampaikan. Lupa cari buku, cari search internet sekarang gampang ya. Ada kata-kata yang bisa memotivasi kita kembali untuk bagaimana yang kita yakini ini benar dan bisa dijalani dengan baik. Nah, ini yang bisa saya ringkas. Karena Sesyong. Waduh, ini luar biasa ini. Seci benar-benar. Ini kayaknya harus rajin-rajin jadi moderator nih. Seci ini benar-benar hari ini kasih banyak loh sama ya Seci semua. Saya juga banyak terima ya. Maka tadi saya katakan. Saya rasa belajar Dhamma semakin belajar semakin nggak tahu, perlu tambah belajar lagi. Karena setelah paham ini ada banyak yang belum paham. Makanya nanti besok kelanjutan dari perumpamaan mesti ikuti lagi, baru tahu pemahaman, keyakinan dan pemahaman lanjutannya apa. Yuk mari kita berkiat ya, dengarkan sampai tuntas supaya kita dapat gudang Dharma. Iya, betul-betul. Ya, tapi kalau gudang Dharma udah banyak, jangan lupa ya ngomongkan ke orang-orang. Iya, ngomong. Luaskan. Betul-betul. Oke, Suci. Jangan kanan. Oke, semua. Kita selama beberapa hari ini kita tidak ada kuis ya. Ya, pada masih liburan ya, bikin kuis juga lagi cuti. Minta cuti tahunan katanya ya. Jadi nggak ada bikin kuisin. Jadi tapi kita tetap dapat Dharma ya. Ya, nah lihat hari pertama Imlek aja, Cid aja kita jalan terus ya. Ya, ya kita belajar Dharma terus ya sampai sekarang ya, masih ini ya. Oke, baik selesai semua. Karena ini kayaknya udah hampir jam 9 ya. Oke, kita ACC ya, kita undang Tongsie ya, bukan Siap Pusat, Tongsie. Tongsie untuk bacakan kosa kata ya. Baik, silakan Tongsie. Selamat malam, salam sehat ya. ，suaranya belum kedengaran. Ya mungkin ada masalah internet saja. Enggak apa-apa ya, kita tunggu ya. Nanti bentar juga keluar. Ya. Mengamanah. 共善开示，感恩师哥师伯，净思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang, perspektif modern dari 7 perumpamaan dalam Sutra Teratai, perumpamaan anak malang. Yung Ren, pesuruh orang suruhan, Xing Shan Jide, berbuat baik untuk memupuk kebajikan. Fu Tuo, mempercayakan, mengamanahkan, menitipkan. Ying She, kiasan, Ying Luo, untayan kalung, kayura, Pao Jia Tou, rambut kribo, rambut afro. Pin Ji, miskin, gersang, kurus, tandus, tidak subur. Shou Cai Nu, budak harta, Nang Huo, merangkul, memasukkan, mencakup. Erwu Muran, terpengaruh oleh apa yang didengar dan dilihat. Yi Tai Tai Feng, topan idai, Qing Ping Zhi Fu, hidup sederhana pangkal kaya. Ru Gui Ru Yi, sesuai aturan dan sesuai tata krama. Xiu Fu Bu Xiu Hui, Da Xiang Dai Ying Luo, Xiu Hui Bu Xiu Fu, Luo Han Tuo Ko Huo, memupuk berkat tanpa memupuk kebijaksanaan. Ibarat gajah mengenakan untayan kalung, memupuk kebijaksanaan tanpa memupuk berkat. Ibarat arhat memegang mangkok kosong di tangan.
感恩是不是博往上好？ Kan Tungsi ya, sudah bacakan kosakata. Oke, baik. Sece, ini kayaknya udah apa ya, jam 9. Oke ya, kan ya, semua yang sudah ikut simfasi hari ini ada 40-an ya. Jadi Kyunghi, ya, Kyunghi semuanya ya, apalagi yang terakhir masuk. Semoga kita terus penuh berkah dan selalu memupuk kebijaksanaan. Baik, mari sensei kita semua berdiri memberi penghormatan pada Buddha dan Master. Tajia, Qing Qili, Qin He Zhang, Xiang Fo, Pu Sha Xin, San Zhen Xin, San Wen Xin Li, Yi Wen Xin, Sai Wen Xin, San Wen Xin. Om Tofo, sensei. Cảm ơn ya semuanya. Yang belum Cảm update, ơn rồi sư Cảm ơn Sương, sư cảm ơn cha, Elisa sư Hòa chị. An. Yêu Cảm大家 ơn 姐 sư Sương Zahar, cảm ơn sư Sương sư chị 祝福 们， 大 恭喜 家 恭喜ya, 新年快乐ya, semuanya Info sehat kan dan selalu Hmm. penuh berkah. Cảm ơn. Yuk Cảm ơn dibaca. sư Chairman. Iya semuanya, Cai. Yonghi ya sư sư chị. Kiều Hy, xin niên khoai lợi, xin niên hào ya. ini ada Susulim Tekong rupanya ya. Waduh, ini mitra baju saya Susulim Tekong. Ya, Johar sư Siung. Kangen saya juga udah lama nih nggak ketemu sama Johar sư Siung. Muji saya, Waduh, muji tetap saya. semangat ya. Masih semangat ya. Hah? Ini Ya, jangan karena no, itu Susiung yang lain masih ya. Masih. itu. Oh, ya. Itu Ya, masih di apa pusat ya. Oke. Kanan ya. Sampai jumpa ya. Ya, ya. ta chào bạn An.